Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, apa yang kemudian perkembangan politik hari ini. Jokowi takut Prabowo perlakukan Gibran seperti Ma'ruf Amin. Bisa saja begitu kan, karena wakil presiden itu bisa saja dijadikan ban serep begitu, kayak Ma'ruf Amin dikunci, mereka tidak berkutik kemana-mana begitu kemana-mana seorang Jokowi. Kalau Prabowo memperlakukan Gibran seperti itu sudah jelas mereka sudah di depan mata. Ya, kenapa? Karena kalau Gibran semakin diberikan panggung di situ, ya bahkan ya Gibran terasa presiden walaupun mereka wakil presiden. Kita lihat saja, belum dilantik saja sudah belusukan hari ini ya. Di beberapa pasar-pasar yang ada di di Jakarta begitu sudah mereka belusukan. Padahal mereka belum dilantik. Janjinya luar biasa, akan memberesi ini, memberesi itu dan sebagainya begitu. Ya, mirip 11-12 lah dengan mereka. Siapa itu? Tidak boleh disebutkan. Yang penting masyarakat sudah tahu. Ya, inilah politik kita begitu kan. Makanya seorang Prabowo itu kalau masih ada bayangan-bayangan ini dan itu ya, maka tidak bisa mereka memimpin bangsa kita. Kenapa? Karena seorang Jokowi, seorang Prabowo di situ begitu kan, dilantik menjadi presiden harus punya terobosan baru dan gagasan baru dibandingkan dengan seorang Jokowi begitu kan. Kalau mereka melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi sana sini, ya sama aja mereka begitu. Artinya yang senang-senang yang dibaca di situ adalah prestasi seorang Jokowi. Saya yakin dan prediksi saya 1 tahun masih enak dengan Jokowi begitu. Tapi 2 tahun nanti ya bisa akan bertolak belakang dengan seorang Jokowi, apalagi seorang Gibran yang hanya menjadi ya wakil presiden. Wakil presiden itu kan hanya pelengkap saja begitu kan ya di era hari ini. Bagaimana kayak Ma'ruf Amin ya. Mereka seolah-olah dikunci, tak berkutik mereka. Nah, kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini sudah banyak yang mengatakan kalau Prabowo bisa saja ya akan bertolak belakang dengan Gibran nantinya. Seperti mirip ya kayak Ma'ruf Amin. Mari kita baca ya. Bahkan ada yang mengatakan wah ini karma loh. Dia memperlakukan orang ini seperti itu tapi sendirinya nggak mau diperlakukan yang sama. Lah gimana ini komentar dari netizen. Berarti selama periode 2019-2024 perlakuan presiden terhadap wakil presiden tidak baik ya seorang Jokowi. Ini sejarah nggak sadar beliau selama ini sengaja memperlakukan Ma'ruf Amin hanya sebagai pajangan. Bukan begitu, ini pertanyaan dari netizen. Ini komentar-komentar netizen begitu ngeri di situ begitu. Tapi saya menganggap bahwa peran dari seorang wakil presiden itu harus sama posisinya begitu kan, ya. Kayak Ma'ruf Amin harus sama peran mereka dengan seorang presiden. Makanya sampai hari ini ya 3 bulan baru muncul kayak Ma'ruf Amin. Yang ringan-ringan aja begitu. Tapi nggak tahu apakah dikunci dalam di deadlock dalam segi apa. Tapi pada kenyataannya adalah panggung politik dari kayak Ma'ruf Amin itu sudah redup, sudah tidak ada mereka. Artinya mungkin ya sana sini sudah seorang Jokowi, sana sini seorang Jokowi, sana sini seorang Jokowi. Bukan tidak mungkin alasannya sama demi kesehatan begitu. Ya ini kan negara demokrasi. Saya menganggap begini, wakil presiden itu posisinya harus sama dengan presiden begitu kan ya. Mulai terobosan baru, gagasan baru, prestasi baru begitu kan. Semuanya di situ. Coba sekarang. Misalnya seorang Jokowi membangun tol misalnya ya, mereka sukses. Yang dibaca siapa? Presiden Jokowi. Tidak dibaca lagi sebagai Presiden Jokowi dan kayak Ma'ruf Amin. Inilah yang kemudian menurut saya pribadi apa-apa harus sama begitu kan ya. Makanya saya sering mengatakan kalau seorang presiden dan wakil presiden itu harus sama mereka. Diajak kemanapun harus sama. Dalam artian diajak ke sini ya, meresmikan apapun itu diajak begitu kan. Seperti contoh ya kepemimpinan Anies Baswedan dengan dengan Pak Sandi begitu, dengan penggantinya Pak Sandi mereka sama, mereka diajak kemana-mana begitu wakilnya. Ini kan sebuah catatan luar biasa kepemimpinan itu begitu. Artinya secara logika ini harus diajak begitu. Seperti Prabowo Gibran ya, Gibran harus diajak begitu. Semestinya seperti itu. Tapi yang namanya politik bukan tidak mungkin si Gibran itu akan akan dikunci di situ begitu kan.
Nah, itu siapa yang menanam dia pula yang menuai katanya. Orang mau lengser emang banyak takutnya. Kalau pas menjabat enggak amanah. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra dan kritikan-kritikan itu begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi ya hal-hal seperti itu begitu kan ya wajarlah dalam dunia politik. Kalau Gibran diberikan panggung begitu kan, ya mereka akan melebihi dari seorang Prabowo karena mereka masih muda, terus kemudian bulusukan-bulusukan sana sini begitu kan, orang mungkin akan melihat wah ini gimana begitu kan seorang wakil presiden. Mari kita baca, Jokowi takut Prabowo perlakukan Gibran seperti Kiai Ma'ruf Amin. Pengamat politik ya Henry Satrio ya merasa Presiden Joko Widodo atau Jokowi takut Presiden terpilih Prabowo Subianto memperlakukan putra sulungnya, Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka seperti dirinya memperlakukan Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Pria yang akrab disapa Hasan itu mengatakan Jokowi memberikan porsi lebih sedikit untuk Kiai Ma'ruf Amin tampil sebagai Wapres sehingga dirinya perlu pesaing Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 agar Gibran tidak semakin ketinggalan. Bisa saja itu terjadi, bisa saja karena inilah dunia politik begitu kan. Kita tidak menentu di situ. Artinya apa? Artinya politik kita ya kalau Gibran ya semakin memaksakan diri belusukan mereka karena ini belum dilantik sudah belusukan sana sini, artinya mereka tidak sabar juga begitu kan. Ini kalau semakin diberikan panggung oleh seorang Prabowo maka semakin pula Prabowo akan tenggelam di situ. Pertarungan ini kan bisa saja pertarungan Prabowo akan mencalonkan diri di 2029 begitu kan. Ini banyak sekali begitu. Makanya saya pribadi berasumsi Kiai Ma'ruf Amin juga bagaimana mereka begitu kan. Terus kemudian ya pengamat ini bercerita bahwa setelah ada tokoh yang kemudian bisa melakukan kontrol terhadap politik misalnya para tokoh-tokoh di situ misalnya seperti Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, terus kemudian tokoh-tokoh yang lain di situ begitu kan ya, maka kepemimpinan seorang Prabowo Gibran ini akan semakin lemah di situ begitu karena representasi oposisi dan koalisi situ sampai hari ini masih ya memanas begitu. Juga ya mereka sementara ya diketahui setelah menerima rekomendasi pengusungan dari DPW ya PKB DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Terus ya mereka menyampaikan dirinya enggan memberikan jawaban ketika ditanya ya progres komunikasi dengan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung di Pilpres 2024 yaitu adalah Anies Baswedan. Artinya bukan tidak mungkin satu sisi mereka akan melawan begitu kan karena representasi oposisi dan kuda hitam bisa saja dimainkan begitu kan ya salah satunya Anies Baswedan begitu. Anies malah mengungkapkan komunikasi dengan PDIP yang menurutnya berjalan intensif ya karena mempunyai sudut pandang yang sama untuk Jakarta. Makanya komunikasi dengan PDIP ini kalau mereka bersama bukan tidak mungkin satu sisi akan semakin kekuatan semakin kalau mereka menang Anies Baswedan dan PDIP itu wakilnya begitu maka ini menjadi ancaman besar kepada seorang Prabowo karena Prabowo nantinya bisa saja mereka tidak berkutik begitu kan ya karena ini yang kita lihat hari ini bukan pertarungan sekarang tapi yang dilihat adalah pertarungan di Pilpres 2029 bagaimana mereka berkiprah bagaimana sana sini yang disodorkan begitu kan bukan tidak mungkin satu sisi. Nah saya kira perlawanan dari oposisi ini bagaimana trust dari seorang Jokowi ini tidak berkiprah akan atau tidak leluasa begitu kan ya untuk semakin berkiprah di kancah politik yang ada saat ini. Makanya kalau Prabowo juga mensiasati seperti itu bisa saja Gibran menjadi ban serep begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.